Halo sahabat belajar, bertemu lagi dengan saya Hartono dalam guruvirtual.id. Pada episode algoritma dan struktur data ini, kita akan membahas 3 struktur data yang mungkin sering sahabat belajar dengar. Ketiganya adalah array, tuple, dan linked list. Apa itu array, tuple, dan linked list, dan bagaimana mengimplementasikannya di dalam bahasa pemrograman Python? Mari kita saksikan video berikut ini. Pada video kali ini kita akan membahas tentang struktur data, tepatnya array, tuple, dan linked list. Sedikit kita bahas terkait teori mengapa harus ada struktur data. Yang pertama, optimalisasi kinerja, kemudian bagaimana sistem akan manajemen memori, kemudian bagaimana kita mampu nanti mengorganisasikan data, memodelkan sebuah konsep, kemudian kemudahan membaca kode, dan penyimpanan data bersyarat. Jadi array adalah struktur data yang mengelompokkan elemen-elemen dengan tipe data yang sama dalam urutan tertentu, dan setiap elemen diakses melalui indeks numerik yang dimulai dari 0. Jadi mirip dengan indeks yang ada di list atau tipe data list. Kita langsung praktikkan saja. Untuk membuat array di Python, kita bisa menggunakan model array. Cara manggilnya adalah from array, import array, kemudian kita buat variabel bilangan misalnya. Di sini ada 2 argumen atau parameter yang kita masukkan. Yang pertama, ini menunjukkan bahwa data yang kita masukkan adalah data integer. Kemudian kita masukkan datanya, tipe datanya list ya. Lalu nanti untuk melakukan beberapa operasi mirip ya codingnya dengan list, misalnya print bilangan indeks kedua, artinya dia akan menghasilkan 3, kemudian untuk mengubahnya kita ketikkan bilangan indeks ke-1, artinya nanti yang 2 ini menjadi 10, untuk menambahkan juga sama. Jadi diperlakukan mirip dengan tipe data list. Kita coba running. Nah, di sini dari nilai 1, 2, 3, 4, 5 menjadi 1, 10, 3, 4, 5, 6. Karena di sini item pada indeks ke-1 yaitu 2, itu diubah menjadi 10. Kemudian dari item yang 1 sampai 5 menjadi ada nilai 6 karena di sini dipanggil method append untuk menambahkan atau menyisipkan angka 6 di akhir. Maka ketika bilangan ditampilkan hasilnya seperti ini. Ini array ya, jadi mirip sekali dengan tipe data list. Kalau pada praktiknya saya lebih suka menggunakan tipe data list langsung karena secara operasionalnya tidak jauh berbeda dengan tipe data list. Lalu kita bahas terkait dengan tipe data list. Ini contohnya kita sudah pernah bahas pada video sebelumnya. Kemudian untuk mengakses elemen atau item dalam list caranya seperti ini. Kita ketikkan indeksnya. Ini coba saya running. Apel pisang karena indeks ke-0 dan indeks ke-1. Ini indeks ke-0, ini 1, dan ini adalah 2. Lalu untuk mengubah nilai dalam item, kita bisa memanggil indeksnya. Misalnya kita ingin mengubah angka 3, dan 3 ini berada di indeks kedua, 0 ya, 1 dan 2. Lalu kita berikan nilai yang baru dan 10. Kemudian untuk menambahkan append, ini sudah kita bahas. Lalu bagaimana dengan extend? Coba kita lihat. Nah, jadi extend ini dia menambahkan atau menyatukan list dengan list ya. Jadi ini tipe data list yang kemudian disatukan. Maka outputnya 1, 2, 10. 10 karena item ya, yang bernilai 3 ini sudah diganti dengan 10. Kemudian ada angka 6 karena kita mengappend atau menyisipkan angka 6 di akhir. Lalu kita melakukan extend atau perluasan ya. Perluasan dari yang tadinya 1, 2, 3, 4, 5 kemudian ditambah item 6 menjadi 7, 8, 9. Kemudian ketika kita menggunakan tipe data list ada beberapa operasi yang bisa kita lakukan agar mempermudah kinerja atau mempermudah pekerjaan kita. Misalnya di sini ada variabel angka tipe data list dengan 3 item yang nilainya adalah 1, 2, dan 3. Untuk mendapatkan total misalnya kita bisa menggunakan sum angka, lalu untuk mendapatkan panjangnya di sini ada beberapa item bisa menggunakan len, lalu untuk menilai nilai kecilnya, nilai terbesarnya bisa menggunakan min atau max. Di sini saya sudah coba tampilkan ya nilainya, kita coba running saja. Nah, di sini nilai 6 itu dari total, artinya 1 ditambah 2 adalah 3, kemudian 3 tambah 3 adalah 6. Maka nilainya 6.
lalu di sini ada len angka, artinya total dari item 1, 2, dan 3, maka nilainya 3. Lalu melihat nilai terkecil dan nilai terbesar. Nilai terkecilnya adalah 1, nilai terbesarnya adalah 3. Oleh karena itu, ini kalau misalkan di sini ada sekumpulan data yang sangat banyak, akan sangat membantu kita karena kita tidak harus melakukannya satu persatu, atau kita harus coding misalkan menggunakan looping untuk menghasilkan nilai akhir atau total akhir, atau kita ingin melihat angka terkecil, angka terbesar, kita bisa langsung memanggil fungsi-fungsi atau operator-operator ini. Jadi sangat mempermudah sekali ya sahabat pembelajar. Kemudian kita membahas pengulangan dengan list. Jadi nanti di sini ada 3 item. Itemnya adalah apel, pisang, dan jeruk. Di sini ada 3 item, maka dia akan melakukan perulangan sebanyak 3 kali. Karena putaran dilakukan jumlahnya tergantung dari jumlah item yang dia putar. Misalnya di sini, walaupun kita hanya mengetikkan kata print 1 kali, tapi dia menampilkan 3 nama buah ya, 3 item nama buah, artinya dia telah mengeksekusi kode ini sebanyak 3 kali. 1, 2, dan 3 menggunakan kata kunci for. Lalu ini ketika kita ingin menggunakan list di dalam list, atau sebutannya nested list, seperti ini ya. Matriks 1, kita lihat outputnya apa. Outputnya 6, karena apabila kita buang indeks yang ini artinya indeks ke-1, ini indeks kedua, dan ini indeks ketiga. Maka ketika kita running, hasilnya adalah 456, karena kita menampilkan yang ini ya, indeks ke-1. Lalu ketika kita tambahkan 2, artinya kita mengambil sub item yang kedua. Ini 0, ini 1, dan 2. Maka muncul angka 6. Ya, maka 6 seperti ini. Kemudian, untuk melakukan pencarian di dalam list, caranya sangat mudah. Kita bisa menggunakan keyword in atau kata kunci in. Misalnya di sini ada sekumpulan nama buah, lalu kita bisa menggunakan logika jika pisang ada di buah, maka buah ditemukan. Ini adalah blok kode yang dieksekusi. Jika tidak, maka buah tidak ditemukan. Ini sifatnya informatif seperti itu. Kemudian, bagaimana cara menghapus elemen di list? Ada 2 cara. Yang pertama, ketika kita menggunakan method remove atau hapus ya, kita menyebutkan value atau nilai dari item tersebut. Misalnya di sini ada pisang, maka untuk menghapus pisang kita remove pisang, seperti itu. Kita coba running ya. Oke, ini kita coba running, hasilnya apel jeruk karena pisang sudah dihapus. Jika kita tidak ingin capek-capek untuk menuliskan nilai dari item tersebut, kita bisa menggunakan indeksnya. Misalkan pisang berada di indeks ke-1, ini 0, 1, 2, maka ketika kita running, pisang akan dihapus. Jadi ada 2 pilihan. Yang pertama remove, yang kedua pop. Jadi silakan dipilih tergantung dengan preferensi kita saja, lebih nyaman yang mana. Sedikit mengulang yang ini, tadi belum saya running. Ini running ya, buah pisang ditemukan. Seperti itu. Pada video selanjutnya kita akan membahas terkait dengan tipe data tuple, karena jika kita bahas dalam satu video khawatir terlalu panjang, maka akan kita pisahkan video ini. Baik sahabat pembelajar, seperti penjelasan yang telah saya jelaskan tadi, silakan jawab beberapa pertanyaan berikut ini. Baik sahabat pembelajar, demikianlah video kita pada pertemuan kali ini. Saya Hartono mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda semua. Salam semangat dari kami, guruvirtual.id.